Halo semuanya, perkenalkan saya Ezra Gabriela. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan dan analisis data dengan studi kasus brand matahari yang ingin menggelar bazar. Nah, tujuan diadakannya pengolahan dan analisis data ini adalah untuk menentukan kebutuhan data dan informasi untuk membantu perusahaan matahari menjalankan bazar Natal tersebut. Nah, sebelum kita melakukan analisis dan pengolahan data, tentunya kita harus mendapatkan data-data apa saja yang kita butuhkan. Nah, dengan cara menganalisis yang pertama adalah stakeholder. Setelah kita mengetahui stakeholder siapa saja dan data apa saja yang mereka butuhkan, kita tentukan skala prioritasnya. Nah, kita tentukan apakah itu tinggi, sedang, maupun rendah. Selanjutnya, setelah menganalisis stakeholder, kita juga harus menganalisis situasi yang mungkin terjadi pada saat pengadaan bazar ini. Nah, setelah kita menentukan situasi-situasi apa saja yang mungkin saja akan terjadi, kita tentukan lagi skala prioritas atau kesenjangan informasinya, apakah tinggi, rendah, maupun sedang seperti itu. Nah, setelah itu, mungkin untuk membantu perusahaan meningkatkan USP atau Unique Selling Proposition-nya, mereka bisa melakukan analisis SWOT sehingga mereka mengetahui kekurangan dan kelebihan dan mampu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mendapatkan sebagian besar data tadi, kita tentukan target data yang akan kita olah. Seperti pada PowerPoint ini, target datanya adalah kualitas dan estetika, lalu yang kedua daya beli konsumen, yang ketiga lokasi pengadaan bazar, dan yang keempat penawaran diskon harga pada bazar Natal. Nah, semuanya setelah kita mengetahui data apa saja yang kita butuhkan, selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan data dan juga menganalisis data tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan pengumpulan data primer, di mana kita akan melakukan survei dengan menyebar kuesioner kepada 25 konsumen sebagai responden dan menanyakan pendapat mereka tentang bazar Natal. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui daya beli konsumen terhadap produk pakaian Natal pada bazar ini. Nanti hasil surveinya kemudian kita analisis dengan menggunakan statistika deskriptif. Nah, ini dia terdapat link kuesioner dan link hasil kuesioner. Nah, ini dia data hasil dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 25 orang dengan pertanyaan yang pertama yaitu ketertarikan responden untuk menghadiri sebuah bazar Natal. Hasilnya adalah 60% tertarik, 40% tidak tertarik. Yang kedua adalah kepentingan kualitas dan style yang dijual pada bazar Natal. Persentasenya adalah 100% penting. Lalu yang ketiga adalah rentang harga yang bersedia dibayarkan oleh responden pada bazar Natal ini. Persentasenya adalah di bawah 100.000 itu 48%, di antara 100 sampai 200.000 yaitu 36%, dan di atas 200.000 yaitu 16%. Lalu ini yang keempat yaitu lokasi pengadaan bazar Natal yang strategis dengan presentasinya adalah 72% bersedia ingin datang jika berada di mall atau pusat perbelanjaan. Dan yang kelima ada waktu pelaksanaan bazar Natal yang tepat yaitu dengan persentase weekend sebesar 76% dan weekdays 24%. Lalu yang terakhir adalah pengadaan diskon untuk pembelian pada bazar Natal dengan persentase 96% penting dan 4% tidak penting. Nah, untuk mendukung data primer tersebut, kita harus juga mencari data sekunder dengan mencari data tentang tren pasar pakaian Natal, preferensi konsumen pada studi kasus saat event bazar lain, lalu strategi kampanye pemasaran, dengan metode yang dilakukan adalah riset ataupun pencarian data. Nah, data yang saya dapatkan adalah yang pertama ini data tentang tren pasar Natal, yang kedua data tren produk pakaian pada bazar lain yaitu saat Ramadan, di mana di sini sama-sama dihadirkan bahwa aksesoris dan juga pakaian itu menduduki peringkat pertama paling sering dibeli saat ada event bazar. Seperti itu. Nah, ini dia grafik tren pasar Natal pada tahun 2020 di mana di sini dijelaskan bahwa clothing dan aksesoris atau pakaian dan aksesoris itu menduduki peringkat pertama sebagai produk yang paling sering dibeli pada saat Natal. Lalu selanjutnya daya minat dan beli konsumen pada liburan Natal itu saya rangkum menjadi satu, di mana kesimpulannya adalah bahwa penjualan produk-produk pakaian pada musim Natal itu sangat amat meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dijelaskan pada grafik tren daya minat dan beli pada tahun 2020 ini yang dijelaskan dalam miliar USD ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari tahun 2012 sampai tahun 2020 pembelian produk-produk Natal itu makin tahunnya makin meningkat secara perlahan. Oleh sebab itu, ini dapat dijadikan acuan bahwa memang pengadaan bazar Natal ini sangat bagus untuk meningkatkan penjualan dari brand Matahari itu sendiri. Nah, selanjutnya strategi kampanye pemasaran pada bazar Natal yang bisa dilakukan oleh perusahaannya itu dengan memperhatikan marketing plan-nya, dan juga sebelum itu kita juga bisa melakukan digital marketing strategi seperti itu. Nah, setelah kita mengumpulkan dan juga menganalisis data primer maupun data sekunder tadi, kita bisa menuliskan hasil kesimpulannya. Seperti pada data primer, berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada 25 orang, terdapat hasil kesimpulan sebagai poin-poin berikut ini. Teman-teman bisa baca. Lalu selanjutnya, hasil kesimpulan dan analisa data sekunder yang berdasarkan dari riset data, terdapat juga beberapa poin yaitu sebagai berikut ini. Dan yang terakhir, saran dan rekomendasi dari saya sendiri. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa primer dan sekunder, penyaji atau saya dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, perbanyak pakaian dengan kualitas dan estetika yang menarik pada bazar Natal. Yang kedua, daya beli konsumen saat ini berada di rentang harga di bawah 100.000. Oleh sebab itu, perusahaan boleh mempertimbangkan hal tersebut. Lalu yang ketiga, pengadaan bazar yang strategis itu berada di mall dengan mempertimbangkan akomodasi, perlengkapan, dan fasilitas. Lalu yang keempat, sebelum memulai bazar secara offline, brand atau perusahaan harus aktif untuk menyebarkan kampanye informasi secara online melalui media sosial ataupun secara offline agar pelanggan mengetahui pengadaan
pengadaan bazar tersebut. Lalu yang kelima yaitu mempelajari dan menganalisa marketing plan yang dapat membantu strategi kampanye pemasaran nantinya. Dan yang terakhir, mempertimbangkan harga jual yang sesuai dengan daya beli konsumen serta menambahkan diskon ataupun promo-promo yang menarik kepada pelanggan sehingga nantinya bazar Natal ini dapat berjalan sesuai rencana dan juga bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, itu dia teman-teman hasil pengumpulan dan juga analisis data dengan studi kasus brand Matahari yang ingin mengadakan bazar Natal. Dengan begini diharapkan perusahaan dapat menentukan keputusan-keputusan yang dapat menunjang pengadaan bazar Natal ini dengan sebaik-baiknya dan nantinya dapat mencapai target yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya pamit undur diri. See you. Terima kasih semuanya.